Amal-amal yang menyelamatkan dari siksa kubur dan neraka. Istighfar. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz berkata, aku mimpi bertemu ayahku Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah ia meninggal dunia. Seakan-akan ayahku sedang berada di sebuah kebun. Lalu ia memberiku beberapa buah apel. Pemberian itu aku maknai sebagai pemberian orang tua kepada anaknya. Aku bertanya, amal apakah yang paling utama menurut apa yang engkau lihat? Ia menjawab, istighfar. Wahai anakku. Tawakal. Soli Al-Barat berkata, aku mimpi bertemu Zurarah bin Aufa, seorang ulama besar murid Imam Hanafi, setelah ia meninggal dunia. Aku bertanya, semoga Allah merahmatimu. Apa yang ditanyakan kepadamu dan apa jawabanmu? Zurarah berpaling dariku lalu aku pun bertanya lagi, apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu? Ia menjawab, aku dimuliakan Allah karena kemurahan dan kemuliaannya. Aku bertanya, bagaimana dengan Abul Ala bin Yazid, saudara Mutarif? Ia menjawab, ia berada di derajat yang tinggi. Aku bertanya, amal apa yang paling utama di sisi kalian? Ia menjawab, tawakal dan tidak panjang angan-angan. Husnudon, baik sangka kepada Allah. Suhail saudara Hazm berkata, aku bermimpi bertemu Malik bin Dinar, seorang ulama ahli zuhud dari golongan tabi'in, setelah kematiannya. Dalam mimpi itu aku berkata kepadanya, wahai Abu Yahya, aku selalu bertanya, apa yang engkau bawa menghadap kepada Allah? Ia menjawab, aku datang dengan membawa dosa yang banyak lalu Allah menghapus dosa-dosa itu karena husnudon, baik sangka kepadanya. Amar bin Saif berkata, aku mimpi bertemu dengan Hasan bin Solih, seorang ulama ahli zuhud dari golongan tabi'in, di dalam tidurku lalu aku bertanya kepadanya, sudah lama aku berharap dapat bertemu denganmu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kabarkanlah kepada kami. Ia menjawab, bergembiralah karena aku tidak melihat ada balasan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah. Sabar atas kesulitan hidup. Ketika Muhammad bin Sirin, seorang ulama ahli fikih dari golongan tabi'in, meninggal dunia, sebagian sahabatnya merasa sangat sedih. Ada dari sahabatnya yang mimpi bertemu dengannya dan melihatnya dalam keadaan yang baik. Sahabatnya itu berkata, wahai saudaraku, aku telah melihatmu dalam keadaan yang membuatku senang. Lalu apa yang terjadi dengan Hasan? Muhammad bin Sirin menjawab, ia diangkat 70 derajat di atasku. Sahabatnya bertanya, mengapa bisa seperti itu? Padahal aku melihat engkau lebih utama darinya. Muhammad bin Sirin menjawab, hal itu karena kesedihan yang terus-menerus menimpanya. Zikir. Setelah Rabiah, seorang sufi, meninggal dunia, seorang temannya mimpi bertemu dengannya dan dilihatnya ia sedang mengenakan pakaian sutra halus dan sutra tebal. Padahal, ketika mati ia dikafani dengan kain jubah dan kain kerudung dari wol. Temannya itu bertanya, apa yang terjadi dengan kain jubah dan kain kerudung wol yang dulu digunakan sebagai kain kafanmu? Rabiah menjawab, demi Allah, kain kafan itu dilepaskan dari jasadku lalu diganti dengan kain sutra yang engkau lihat padaku ini. Kain kafanku itu dilipat dan diberi tanda lalu dibawa ke Iliyin agar pahalanya menjadi sempurna bagiku pada hari kiamat nanti. Temannya bertanya, untuk itukah engkau beramal selama hari-harimu di dunia? Rabiah menjawab, hal ini karena aku melihat kemuliaan Allah yang diberikan kepada para kekasih wali-Nya. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Abdah binti Kilab? Rabiah menjawab, jauh sekali. Jauh sekali. Demi Allah, ia mengalahkan kami karena mendapatkan derajat yang tinggi. Temannya bertanya, mengapa begitu? Padahal dalam pandangan manusia, engkau lebih banyak beribadah daripadanya. Rabiah menjawab,
Karena ia tidak peduli seperti apa keadaannya sewaktu di dunia ketika memasuki waktu pagi ataupun sore. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Abu Malik? Maksudnya adalah Doi Gong. Rabia menjawab, Allah selalu mengunjunginya kapanpun dikehendakinya. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Bishr bin Mansur? Rabia menjawab, sungguh bagus. Sungguh bagus. Demi Allah, ia telah diberi balasan lebih baik dari yang diharapkannya. Temannya berkata, perintahkan kepadaku untuk mengerjakan suatu amal sehingga aku dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan amal itu. Rabia menjawab, hendaklah engkau memperbanyak zikir kepada Allah karena yang demikian itu lebih cepat mendatangkan kebahagiaan di dalam kuburmu kelak. Dikutip dari terjemahan kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah.